Rahim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musarrifatil kitab wa mukatibatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa lisyafaati hadil qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat An-Nisa ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal muhsanatu minan nisa'i ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa halalakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariyadatan wa la junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariid. Innallaha kana aliman hakima. Wal muhsanatu ay wa khurimat artinya diharamkan alaikum atas kalian semua. Haram, ngerti haram ya? Berarti kalau Pak Muklis tempo itu dosa. Nah, itu begitu. Wal muhsanatu artinya diharamkan atas kalian semua. Siapa al muhsanatu? Perempuan yang terjaga. Khasho itu artinya terjaga aslinya. Maksudnya perempuan yang terjaga. Ai dawatal aswaji artinya perempuan yang sudah mempunyai suami. Nah, artinya sudah milik pribadi. Kalau belum punya suami itu namanya hak publik. Masih bebas siapapun nak memilikinya. Maksudnya memiliki itu sesuai dengan aturan syariat. Orang kepen hak publik terus memiliki buase yang ngerti orang semak-semak, enggak begitu. Artinya diharamkan atas kalian semua perempuan yang mempunyai suami, istri orang bahasa kita ya. Udah tuh adatnya enggak ada, udah ada. Kenyataannya minan nisa'i dari para perempuan. Jadi zina itu haram, dosa. Tapi kalau menzinoi istrinya orang lebih haram, lebih dosa. Nah, itu. Kemarin kalau sudah dilamar kanti, tidak boleh kita lamar Pak Rozak ya. Nah, itu apalagi kok sudah dinikah sama kawan. Jadi diharamkan atas kalian semua perempuan-perempuan yang terjaga, artinya yang sudah bersuami. Kenyataannya minan nisa'i dari para perempuan. Diharamkannya tadi antangkihu jika menikahi siapa kalian semua guna kepada perempuan tadi. Qabla mufaraqati azwajihinna sebelum berpisahnya perempuan tadi kepada suami-suami perempuan tadi. Jadi kalau belum kok dicerai sama suaminya, pokoknya jangan dinyanyi-nyanyikan Kang banget ya. Aku tunggu jandamu loh maksudnya. Itu jangan. Ya. Itu bahaya itu. Ya kalau kok sudah janda betul situlah. Cuman kalau Kang banget omongin terus aku tunggu jandamu padahal masih suami orang, masih istri orang. Berpikir dia udah bisa tidur. Wah, nanti diambil sama Pak Muklis, nanti diambil sama Pak Pangan lah umpomo kan. Akhirnya ada bingung dia. Akhirnya menjadikan dia menginginkan untuk bercerai kepada suaminya. Itu jangan begitu. Apalagi kok
Pak Janis nih biasanya mau curhat Pak Janis, istrinya orang nggak usah ditanggapi Pak. Ya entah siapa wae lah, mau latihan. Itu ya. Itu kalau istri orang wis pokoknya jangan coba-coba ya. Ya kemarin sudah dikasih tahu zina itu dosa, tapi lebih besar lagi dosanya kalau istrinya seseorang. Lebih berat lagi. Agak sulit putus daripada dosanya hingga ke akhirat besok. Kharoiro muslimatin, baik itu ibaratnya yang merdeka dari perempuan-perempuan Islam, kunna adanya perempuan tadi, aula atau bukan orang Islam. Maksudnya tuh biar dia itu perempuan yang bersuami tadi orang Islam ataupun bukan orang Islam. Oh iya, ya tetap Pak, tetap orang Islam ataupun enggak orang Islam tuh enggak boleh kalau istri orang kok digoda-goda atau dinikahi, baik itu yang merdeka maupun yang hamba sahaya. Illama malakat aimanikum, illama kecuali perempuan-perempuan malakat yang memiliki siapa aimanikum kekuasaan kalian semua. Teman hukum ini sudah gak ada ya. Aima malakat aimanukum, yang kamu kuasai. Aiman tuh bagian kanan Pak, kekuasaan maksudnya itu ya. Minal imai, kenyataannya dari hamba-hamba saya perempuan, bisa dengan tertawannya atau yang memang sudah punya kita. Cuman ini tadi hamba saya sudah gak ada ya sekarang ya. Oke, pembantunya dianggap hamba saya, nggak sama Pak Mukhlis ya. Pembantu sama hamba saya itu beda. Pembantu itu orang merdeka, itu maksudnya. Jadi nggak boleh dianeh-anehin. Enggak, maksudnya tuh kakek salah paham pula. Sekarang tuh kalau udah diterangin jelas-jelas itu kakek salah paham. Kadang bukan salah paham Bang Uturi, ya kan? Salah paham. Salah paham itu kan kalau referensinya sama, pemahamannya sama, kitabnya sama, pengertiannya sama, iya itu namanya salah paham. Nah ini memang tidak paham, itu repot itu. Gagal paham, ya jangan gagal paham. Jadi nggak sama antara pembantu dengan hamba saya atau budak tadi. Falakum, maka kalau hamba saya bukan pembantu tadi loh Pak ya, apa waktu berhubungan badan kepada mereka perempuan-perempuan hamba saya tadi. Bahwa sekarang nggak ada ini. Wa ingkana, dan walaupun ada itulah hunna bagi hamba saya tadi siapa azwajun suami fi daril harbi ketika dia berperang. Umpama Kutoboyo perang dengan Matagual. Itu kebetulan Kutoboyo kalah. Jadi karena Kutoboyo kalah, perempuan-perempuannya jadi tawanan. Itu makanya menjadi hamba saya atau budak. Walaupun asalnya istrinya Pak Mukhlis nggak urus. Sudah tertawan orang Matagual ya halal, maksudnya begitu. Kalau sekarang nggak ada lagi ya, ini sudah disebut bolak-balik, sekarang tidak ada lagi. Ya. Ba'dal istibra'i, setelah membersihkan rahimnya, artinya memang nyata-nyata tidak hamil. Kalau hamil ya ditunggu dulu. Itu maksudnya begitu. Kitaballahi, ketentuannya Allah Subhanahu wa taala, nasobun dibaca nasob, kitabah alal masdari, atas terkib masdar. Kataba, menetapkan siapa Allah dalika kepada hukum tersebut, artinya hukum yang begitu itu sudah ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bantah-bantahin, wah berarti orang Islam tuh gini ya, dolim. Bukan begitu, memang begitu aturannya. Kitaballahi alaikum, atas ketentuan Allah, alaikum atas kalian semua. Wa khalla, dan dihalalkan bil bina'i lil fa'ili, dengan bina fa'il, fi'il butuh fa'il, wal maf'uli atau bina majhul, wa ukhilla
boleh, wa ahalla boleh. Wa ahalla dan menghalalkan siapa Allah lakum kepada kalian semua kalau bina majhul, wa ukhilla dan dihalalkan apa hukum gitu. Lakum kepada kalian semua apa ma sesuatu waro'a dzalikum yang selain hukum tersebut atau sebelum itu. Siwama artinya selain hukum-hukum haroma yang sudah mengharamkan siapa Allah alaikum atas kalian semua. Kenyataannya minan nisa'i dari tentang hukum-hukum perempuan. Pokok nikah kalau muhrimnya ya nggak boleh dinikahin, ya kan? Terus andekan kok masih punya suami ya tidak boleh dinikahin. Andekan iddahnya belum selesai ya tidak boleh dinikahin dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, Allah menghalalkan yang selain diharamkan. Nah, ini ya untuk ketentuan hukum ya. Jadi salah menurut syariat itu dikatakan itu salah dalam syariat itu kalau orang itu melanggar hukum. Dia judi, dia zina, dia mabuk, lah yang seperti itu dalam Islam itu disebut salah. Nah itu ya. Tabtagu jika menginginkan siapa kalian semua ayatat lubu artinya menginginkan siapa kalian semua an-nisaa kepada para perempuan. Bi amwalikum dengan harta-harta kalian semua bisodakin dengan mahar atau mas kawin, ausamanin atau kalau hamba saya itu dengan harga, muhsinina untuk dijaga atau dikawini, maksudnya muhson itu artinya terjaga, artinya sona yasunu sonan, nah, ya artinya terjaga. Mutawzawijina artinya pada bersuami semua. Nah, jadi itu bedanya orang bersuami, perempuan yang bersuami dengan tidak. Kalau bersuami itu muhson namanya, terjaga. Haknya siapa? Haknya Pak Mukhlis. Haknya siapa? Punya Pak Rozak. Haknya siapa? Pak Pangat. Haknya siapa? Kang Dedi. Nah, itu. Tapi kalau belum punya suami, maaf ya Rip ya. Nah, itu berarti masih hak publik. Siapa wae boleh besok entah menikahinya, entah apa. Nah, itu begitu ya. Itu urusan Pak Mukhlis lah yang gak bapaknya kan. Wara musafihina yang tidak berbuat jelek atau yang tidak dizinai, aizanina artinya yang pada berzina. Famanistamtaktum fama maka barang siapa saja perempuan istamtaktum yang bersenang-senang siapa kalian semua, tamat takum artinya sudah kamu menikmatinya bihi dengan seseorang minhunna bihi dengan apa ini tadi amwal atau harta ya, minhunna dari perempuan tadi, mimman dari orang-orang tazawwajtum yang memperistri siapa kalian semua. Kalau kok sudah kalian peristri, sudah dibayar maharnya, diperistri, ijab kabul, maka boleh untuk bersenang-senang. Mimman dari orang-orang kenyataannya tazawwajtum yang memperistri siapa kalian semua. Bersenang-senangannya bilwati dengan berhubungan badan. Fa'atuhunna maka memberilah kalian semua, ata itu artinya datang, maksudnya yang memberikan, mendatangkan, memberikan kepada mereka perempuan yang kamu nikahi, memberikan ujurahunna kepada upah mereka. Kasihan digelut terus orang diupahi Pak Janis. Mahuruhunna artinya mahar-mahar mereka atau mas kawin mereka. Allati faradtum, allati yaitu mahar atau ujur, faradtum yang memberi siapa kalian semua, lahunna kepada perempuan-perempuan yang kalian nikahi tadi, faridotan sebagai sesuatu yang fardu atau wajib. Jadi mahar itu hukumnya wajib, kecuali perempuan itu yang minta. Nah ya, sudahlah Mas,
Yang penting kamu nikahin aku, nggak mahar-maharan, nggak popo. Nah itu baru boleh. Tapi kalau perempuan itu menuntut mahar harus sekian, itu boleh. Jadi seorang perempuan sebelum dinikahi itu boleh mengajukan syarat. Dan lagi ya, mahar dengan adat itu beda. Ya, adat tuh yang kita biasanya untuk organan, masak segala macam itu Pak Rozak. Kalau adat kalau mahar atau mas kawin itu khusus untuk perempuan itu, mutlak perempuan tersebut. Ya walaupun kalau dari sisi agama atau dari sisi Quran, mahar yang di kita Indonesia itu belum sesuai dengan standar daripada yang ditentukan oleh syariat. Kemarin berapa Mbak paling sedikit? 5 dirham ya Mbak? Mahar. Dirham kemarin paling sedikit 5 dirham. Nah, 1 dirham itu 4,2 gram emas. Nah, itu paling sedikit maksudnya. Nah ya, mahar yang kita kasihkan kepada seorang perempuan yang kita nikahi itu paling sedikit 5 dirham, berarti 4,2 gram kali 5. Nah, berapa waktu itu? 20. Nah itulah kira-kira ya, paling sedikit. Untuk perempuan tadi, bukan untuk adat lain lagi. Adat tuh biasanya permintaan orang-orang tua atau masyarakat, nah, entah 100 juta, entah 50 juta itu. Nah ya, wala junaha, kalau adat tidak wajib dalam fikihnya, tapi kalau sodak atau mahar atau mas kawin hukumnya wajib. Bahkan sebelum dipenuhi dibayar mahar itu, perempuan itu tidak diperkenankan untuk digauli. Iya, ngebon tuh boleh ngebon, tapi sebelum lunas belum boleh diitui. Nah itu, nah ya, repot kan? Tidak boleh, harus lunas dulu. Nah itu baru boleh. Enak nian ngebon, ya kan? Itu, ya itunya yang ngebon juga lah gitu kalau jadi perempuannya gitu. Wala junaha, dan tidak berdosa alaikum atas kalian semua, fima, di dalam sesuatu tarodoitum yang saling rela siapa kalian semua. Ai antum artinya kalian semua, wahuna dan perempuan-perempuan itu, bihi dengan mahar tadi, mimba'dil faridoh, setelah istilahnya diberikan kepada mahar tadi diberikan. Artinya begini, umpama kok sudah jadi istrinya, dia punya mahar besar yang kita kasih tadi, kebetulan kita pas kepepet perlu duit, tidak ada. Nah itu istri kita boleh pinjem atau dia boleh inisiatif memberikan sendiri, cuman syaratnya itu tarodo itu harus saling rela. Saling rela dengan dibohongi beda loh Pak Rozak ya, ditipu itu beda loh ya. Nah sudahlah deh, dipeloloi. Nah, meloloi dengan tarodo itu beda. Nah itu diingat-ingat ya. Enggak boleh Bang. Tarodo itu rela, itu enggak boleh kok terpaksa ya. Wong rela kok terpaksa, enggak ada. Dipaksa atau terpaksa nggak ada, namanya bukan tarodo, bukan ridho. Ridho itu artinya rela, lahir dan batin. Nah itu ya. Min khottiha, min khottiha, au ba'diha, atau separuhnya, bagiannya daripada mahar tadi, au ba'diha, atau sebagian dari mahar tadi, au ziyadatun, atau bertambah alaiha, atas separuh atau sebagian atau lainnya. Maksudnya kalau kerelaan perempuan tadi dikasihkan, inilah Bang untuk modal, kamu sekarang kere, boleh gitu ya. Atau kita nembung, pinjem, Dik, pinjem dulu lah mahar yang kemarin untuk modal, kan itu. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu, karena ada siapa Allah, ada itu aliman, zat yang maha mengetahui, bi khalqihi, dengan makhluk-makhluknya Allah, hakiman, juga zat yang sangat bijaksana, fima, di dalam segala sesuatu, hukum dabbaro, yang mengatur siapa Allahu kepada hukum tersebut, lahum, kepada para manusia. Jadi Allah sangat tahu, nggak usah kita tanya alasannya apa kok haram. Nah,
Alasannya apa kok halal? Sebenarnya nggak perlu tanya itu, kita harus nurut karena Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita manusia. Sebenarnya syariat atau hukum-hukum Allah itu tidak mempersulit hidup kita gitu loh. Itu mengatur supaya teratur. Contoh kalau kita berjalan di jalan raya, oh ada rambu-rambu, tikungan dikasih melengkung begini. Oh, lampu merah berhenti. Oh, dilarang parkir untuk mengatur biar tertib. Nah, gitu loh. Kalau tidak tertib coba buah saya ngabrul tumbur-tumburan tidak karu-karuan. Nah, itu. Wa man lam yastati' minkum tawlan ay yankihal muhsanatil mu'minati fama malakat aymanikum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Waman lam yastati, waman dan barang siapapun itu seorang lelaki lam yastati yang tidak mampu minkum dari kalian semua, tolan artinya tidak cukup biaya, egoniun artinya tidak mampu. Tidak mampu ayang kiha jika kok menikahi al-muhsonati kepada orang-orang merdeka. Ayahara irol mukminati artinya orang-orang merdekanya orang-orang yang mukmin, artinya kok tidak mampu menikahi orang yang merdeka kan mahal maharnya. Nah, harus diketahui lagi loh ya, garis bawahi bahwasanya yang disebut hamba saya atau budak seperti tadi ya. Adapun taulan itu jaro, berlaku alal ghalibi atas umumnya, fala mafhuma maka tidak perlu dipahami lahu kepada masalah kemampuan. Maksudnya ya macam mana umumnya masalah kemampuan itu. Fama malakat aimanikum maka menikahlah kalian semua kepada perempuan-perempuan yang kamu miliki, aimanukum yang ada di kekuasaan kalian semua. Ayang kihu artinya menikahilah kalian semua min fatayatikumul mu'minat, min fatayatikum dari perempuan-perempuan muda kalian semua, al mu'minati yang pada beriman kepada Allah. Wallahu dan adapun Allah itu a'lamu maha mengetahui bi imanikum kepada kemampuan kekuatan iman kalian semua. Nah, jadi Allah maha tahu kemampuan kekuatan iman kita. Faktafu maka pada mengalap cukuplah kalian semua bidohirihi dengan dohirnya atau yang nampak. Wakulu dan pada maknanya apa? Itu apa maknanya Pak? Wakulu makan, masuk makan. Kebiasaan. Wakulu saroiro ilaihi. Oh wakalu ya mesti. Faktafu maka pada mencukupkanlah kalian semua bidohirihi dengan dohirnya perempuan-perempuan tadi. Nah, artinya itu maksudnya gini, wes pokoknya itu kamu cari itu yang penting menurut kamu, wajahnya kamu selera. Nah gitu maksudnya. Wakalu dan pada memasrahkanlah kalian semua as-saroiro kepada batinnya ilaihi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau wajahnya itu cari yang kamu selera, kalau bisa yang syukur yang cantik. Kalau tidak dapat yang cantik, ya carilah yang pokoknya kue mampu. Nah, kata Gus Bah itu wedok, yang penting ono bolongane nak sholat madhep ngulon, madhep kiblat maksudnya. Dan perkara hatinya, akhlaknya, budi pekertinya itu Allah lah yang tahu, serahkanlah kepada Allah. Fa'inahu maka sesungguhnya Allah itu al-alimu, zat yang maha tahu, bitafsiliha dengan memisah-misah atau seluk beluknya daripada perempuan-perempuan tadi.
Waruba amatin, dan terkadang atau banyak sekali perempuan budak atau hamba sahaya itu tafdulu akan mengungguli al-kharrota kepada perempuan merdeka fihi di dalam masalah kemampuannya. Jadi kalau nak dikiaskan kepada kita, ini kan sudah menikah semua ya. Andai kan yang belum menikah, yaitu pokoknya itu carilah yang kira-kira kamu mampu, kamu bisa, kamu share. Nah, itu seperti itu ya. Nah, terkadang walaupun orang tuh kelihatannya wajahnya jelek, hitam ya kan, kelihatannya berangasan, perempuan tadi ya kan, enggak apa ya namanya ya, enggak sopan lah. Nah, itu terkadang malah lebih baik daripada yang kelihatannya sopan, kelihatannya baik. Nah, itu begitu. Setelah dijadikan istri lah ternyata sing kereng apa Pak jenis cerewet. Nah, kadang yang cerewet itu malah yang hebat. Nah, gitu loh. Nah, karena macam mana orang nak ganggu takut, wong suaminya takut, apalagi orang lain. Apalagi terkadang walaupun jelek tapi anaknya banyak, kelihatannya putih tapi nanti malah enggak telapan. Nah, gitu kan itu. Walal mu'alif rahimahullah, Pak Janis minum kopi enggak pakai gula sekali ya sudah, enggak telapgi kan gitu. Wada dan adapun inilah hukum itu taknisun, membujuk para manusia atau kalian semua maksudnya, atau di zaman itu andaikan tidak kuat nikahi orang merdeka, binikahil imai dengan menikahi para hamba saya atau budak perempuan. Cuman itu tadi sekarang sudah nggak ada lagi budak perempuan, sudah merdeka semua ya itu. Ba'dukum diantara kalian semua mimbatin dari sebagian yang lain. Antum dan adapun kalian semua, wahunna, antum artinya kalian semua, wahunna dan mereka para perempuan budak tadi. Sawaun sama juga fitini di dalam masalah agama. Falas tangkafu, maka jangan keberatan kalian semua menikahihinna dari menikahi hamba saya, perempuan hamba saya atau budak tadi. Kalau bahasa kita ya yang sotir-sotiran lah ya kan, yang cantik-cantik kan sudah diambilin semua. Terus pokoknya jangan tidak mau menikahi benlah sotir-sotiran, jelek-jelek, hitam-hitam, bungke-bungke ya umpama kan. Bahasa lagunya apa sini? Ketimun bungkuk. Nah, udah dibeli tidak apa-apa. Untuk rujak ya bisa kok. Dipilih-pilih. Fangkihu, maka menikahilah kalian semua guna kepada perempuan-perempuan tadi biaidni ahlihinna, dengan izin ahli atau keluarganya perempuan-perempuan tadi. Ai mawalihinna artinya wali-wali mereka. Ya jangan kok terus tiba kabur lari, jangan. Ya izin. Entah nanti diterima atau tidak tuh izin. Wa atuhunna ujurahunna wa atu, dan memberikanlah kalian semua guna kepada perempuan-perempuan tadi. Ai atuhunna artinya memberikanlah kalian semua guna kepada perempuan-perempuan yang nak kamu nikahin tadi, memberikan ujurahunna kepada upah mereka perempuan tadi. Ai mahurahunna artinya mahar-mahar mereka atau mas kawin mereka, memberikannya bil ma'rufi dengan cara yang baik, min ghairi mutallin, dari tanpa melalaikan, wanaksin dan tanpa mengurangi. Bil ma'rufi muhsonatin juga berikanlah dengan apa ya istilahnya tuh menjaga, menjaga afaif itu artinya orang yang menjaga, membedakan diri gitu, maksudnya beda gitu. Memelihara ghairu musafihina, yang membuat yang jelek ya. Ezaniyatin artinya perempuan-perempuan yang ahli berzina, jaron dengan terang-terangan. Wala mutakhidatin, dan bukan perempuan-perempuan yang mengambil adani kepada simpanan apa ya, selingkuhan. Bisa dikatakan itu kalau zaman apa itu apa, germo bukan yang model macam itu, bukan simpanan, germo lah istilah gitu. Ai akhlain artinya selir,
Nah, selir maksudnya selir yang bukan dinikahin ini ya. Ayasnuna artinya yang pada menzinai siapa mereka bihina dengan perempuan yang disimpan tadi siron dengan bersembunyi-sembunyi. Jadi kalau bisa tuh ya jangan nampak betul kalau dia gawenya itu berbuat zina atau perempuan yang memang dikuasai oleh apa tadi germo tadi gitu dong. Faida uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma alal muhsanat. Faida uhsinna maka ketika memperistri siapa kalian semua zaujunna artinya menikah siapa perempuan-perempuan yang hamba saya tadi wa fi qiraatin dan di dalam qiraah atau bacaan bil bina'i dengan bina atau bentuk lil fa'ili kepada fa'il uhsonna nah gitu ya ay tazawwajunna artinya menikahi siapa kalian semua fa'in ataina maka jika mendatangi siapa perempuan tadi bifahisatin dengan perbuatan yang jelek umpama kok perempuan itu nyata-nyata berbuat yang jelek zina artinya zina fa alaihinna maka wajib atas perempuan-perempuan yang berbuat jelek tadi yang biasa mau berzina apa nisfuma separuh bagian alal musonati atas perempuan yang terjaga ayah haroirul abkari artinya merdekanya perempuan-perempuan merdeka al abkari yang pada masih gadis atau perawan idza zanina ketika pada zina siapa mereka kenyataannya minal adabi dari siksa maksudnya kalau seorang perempuan dia kok belum yang bukan apa yang hamba saya tadi dia kok berbuat zina maka hukumannya separuh daripada perempuan merdeka kenyataannya separuhnya minal adabi dari hukumannya ay al haddu artinya hukumannya fayajliduna maka pada memecutlah atau mencambuklah kalian semua khamsina kepada 50 wa yakribna dan mengasingkan nisfa sanatin kepada setengah tahun jadi kalau kok perempuan merdeka bukan hamba saya bukan budak tadi itu kalau berbuat zina hukumannya dikhat atau dipecut 100 kali dan juga diasingkan 1 tahun kalau hamba saya dipecutnya atau budak tadi dipecutnya 50 kali mengasingkannya setengah tahun wa yuqasu dan dikurangi alaihina kepada perempuan-perempuan merdeka siapa al-abidu juga termasuk hamba saya atau budak yang laki-laki perempuan sama maksudnya tadi yang dibahas kan perempuan sekarang walaupun laki-laki hukumannya juga begitu 50 cambukan dan juga diasingkan atau diingatkan setengah tahun walam yaj'al dan jangan menjadikan al-ahsor siapa al-ahsonu yang muson sarton kepada syarat liwujubil hadi kepada wajibnya had bal liifadatin balik karena faidah anahu lah maksudnya hukum itu mengisyaratkan gitu loh ya mengisyaratkan bahwa kalau hamba saya itu tidak di had laroja mati maksudnya tidak laroja mati tidak diranjam siapa alaihinna perempuan-perempuan hamba saya aslan sama sekali beda dengan orang merdeka dzalika liman khasyal anata minkum dzalika adapun menikahi daripada hamba saya atau budak umpama kita yang menikahi yang sotiran-sotiran yang jelek-jelek tadi yang sudah tidak laku itu nikahul mamlukati artinya menikahi hamba saya atau budak inda ada mitauli ketika tidak adanya mahar atau harta liman bagi orang-orang khosya yang takut siapa orang tadi khofar yang takut al anata kepada berbuat yang zina artinya jelek zina artinya berbuat zina wasluhu dan aslinya daripada anat itu amasyakotun masyakot atau kesulitan sumia dinamakan bi dengan zina itu masakot namanya nama lainnya ya
dengan masyarakat apa zina li'anau karena zina itu sababu adapun sebabnya zina bil haddi dengan dihukum di dunia wal uqubatu dan juga disiksa fil akhirati besok di akhirat. Jadi itu semua itu bagi kalau yang takut melakukan dosa, maka nikahilah yang budak-budak atau hamba saya tadi. Itu bagi yang takut dosa, takut zina. Mingkum, bukan, pembantu lagi, bukan, ini bukan hamba saya. Bikhilafiman, berbeda dengan orang layak khofu yang tidak takut jatuh ke zina. Kenyataannya minal akhrori dari laki-laki yang merdeka. Falayahilu maka hukumnya tidak halal bagi laki-laki yang merdeka apa nikah menikahi hamba saya atau budak tadi. Nah, sama dengan hukum haid kemarin itu loh Pak Janis ya. Nah, kemarin kalau mau istrinya haid, tapi kalau dia tidak gituin istrinya takut kalau zina, maka walaupun haram ya diterjang kan gitu. Kemarin haram begitu itu kalau kok dia tidak takut zina. Kalau takut zina gara-gara istrinya tanggal merah tadi, maka ya boleh dibahas, diajar lah istilahnya kan gitu kemarin ya. Sama dengan itu hukum ini. Wakada demikian juga man orang-orang istato'a yang mampu siapa orang tersebut taulal haroti kepada membiayai perempuan merdeka wa alaihi dan termasuk menyetujui atau apa sependapat dengan hukum tersebut siapa Asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i. Jadi hukum boleh menikahi perempuan hamba saya atau budak tadi bagi orang yang takut jatuh ke zina. Kalau nggak takut jatuh ke zina, dia terjaga ya maka tidak boleh, nggak halal. Wa kharaja dan berbeda biqauli dengan dawuhnya Allah min fatayatikumul mukminat dari perempuan-perempuan muda yang beriman siapa al kafiratu perempuan-perempuan kafir fala yakhillu maka hukumnya tidak halal lahu bagi laki-laki apa nikah menikahi perempuan-perempuan kafir walau adamun walaupun tidak adanya uang atau apa tadi taul tadi wa khofa dan juga takut maksiat. Kalau perempuannya tuh non muslim ya usahakan ibaratnya mau aku nikah tapi masuk Islam dulu kamu, nah, boleh ya. Wa ang tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Wa ang tasbiru dan supaya bersabar kalian semua ala nikahil mamlukati atas menikahi perempuan hamba saya, bukan pembantu tadi loh ya. Hamba saya tadi itu khairun, maksudnya menikahi itu akhirnya karena menikahi hamba saya itu budak kan dihinoin orang. Males nikahi. Mau sekarang ya nikahin orang jelek-jelek, hitam, nah gitu. Itu khairun lebih baik kalau mau bersabar lakum bagi kalian semua li alla yasiru supaya maksudnya tidak jadi menikahi sabar nunggu ada duit sehingga menikahi orang yang cantik atau menikahi orang yang merdeka. Nah itu lebih baik kata Allah. Kenapa kok begitu li alla yasiru supaya tidak menjadi siapa al-waladu anak tidak menjadi itu rokikon berstatus hamba saya atau budak. Kalau kok dia nikahi budak perempuan tadi, ya anaknya nanti statusnya budak atau hamba saya, maka dia wajib memerdekakannya dulu, gitu. Padahal anaknya itu, tapi statusnya hamba saya, ya makanya namanya amat. Amat itu perempuan budak hamba saya yang melahirkan anak dari tuannya, itu begitu. Wah sadis nian ya Pak ya, ayo itu hukum dulu ya begitu. Makanya tadi dari depan apa tadi disuruh menerima tadi hukum dari Allah tadi, gitu ya. Wallahu dan adapun Allah itu ghafurun zat yang sangat maha mengampuni, rahimun juga zat yang sangat berkasih sayang. Bitawasiati dengan memperluas artinya tuh apa ya melapangkan fidalika di dalam hukum-hukum tersebut. Nah gitu loh. Jadi Allah tuh sangat maha pengampun, pengasih
sayang. Kita yang terkadang tuh belum begitu kenal dengan Allah. Kita terkadang yang digaji Pak Banget ya, Bang Edi ya, 100.000 sehari lah, kerja pontang panting tidak karu-karuan, harus nurut, dimarah ya nurut, harus ngalah sama yang ngasih duit 100.000 tadi. Lagi kadang kita tuh lupa, nggak ngerti Allah yang ngasih napas ke kita, ngasih kita bisa gerak-gerak, ngasih kita bisa kuat, disuruh sholat terkadang tidak mau, saking tidak kenalnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi kita terkadang ada kita hutang sama orang, ya kan, pinjam duit umpama atau minta bantuan apa, lah kita tidak bayar-bayar, orang tuh bencinya kayak apa dengan kita kadang, ya kan. Dikato-kato sekampung itu loh, muin hutang dengan aku udah dibayar-bayar, lah kadang begitu. Lah Allah tidak begitu, ngasih makan kita tiap hari, ngasih napas tiap hari, ya kan, ngasih hidup dari dulu sampai sekarang. Allah tidak minta apa-apa, loh disuruh sujud gitu. Saking tidak tahunya kita dengan Allah tuh tidak mau. Saking nggak tahunya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allahu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan juga Maha Berkasih Sayang. Sampai yang dosa-dosa salah-salah, nah itu masih ditunggu dari sama Allah. Malaikat tuh kesal sebenarnya ngadab kita, cuman Allah suruh tunggu. Siapa tahu besok pagi dia tobat. Masih nggak tobat ya Allah gebuk gue ya, jangan. Besok lagi. Nah, sampailah ditunggu sampai nyawa itu sampai di tenggorokan. Masih macam itu kadang masih tidak tobat. Yus keterlaluan. Makanya kadang Allah tuh tersinggung. Cuman kalau kita tidak tahu ya tidak paham. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqu. Lho aku sing ciptakno kowe kok. Piye masyarakat kalian ini? Upama wong-wongku. Kamu tuh aku yang ciptakan. Falaula tusaddiqun. Kenapa kamu kok gak percaya aku? Nah, itu sampai tersinggung begitu. Cuman kalau kita tidak paham ya santai wae. Gak tahu kalau Allah tersinggung. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim. Yuridu menginginkan siapa Allah liyubayyina supaya menjelaskan, menerangkan, istilahnya tuh membentangkan siapa Allah lakum kepada kalian semua, membentangkan, menjelaskan saroi adinikum kepada syariat-syariatnya, agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan, ada pengajian baik entah di YouTube, entah di kiai, entah di dai, entah di Pak Imam, di Pak Khotib. Gini loh hukumnya, ini haram, ini halal, ini wajib, ini tidak wajib. Nah, menginginkan supaya kita tuh paham bahwa Allah tuh menghendaki sedemikian itu. Nah, gitu loh ya. Allah jelaskan ya, termasuk ada pengajian seperti ini supaya kita paham dengan syariat-syariatnya Allah atau hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa masoliha amrokum, dan supaya untuk kebaikan daripada perkara-perkara atau urusan-urusan kalian semua, supaya tertib, supaya baik, nurut apa yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yahdiyakum, dan memberi petunjuk siapa Allahkum kepada kalian semua. Wa yahdi, dan memberi petunjuk siapa Allahkum kepada kalian semua, memberi petunjuk sunanal ladzina toroikol ladzina, artinya jalan-jalannya orang-orang min qablikum, yang sebelum kalian semua. Orang-orang yang sebelum kalian semua itu siapa kenyataannya minal anbiya, dari para nabi, fit tahlili, di dalam masalah perkara hukum yang halal, wa tahrimi, dan juga perkara hukum yang haram dari dulu, dari Nabi Adam hingga besok yaumul kiamah, itu sudah diterangkan oleh Allah, oleh nabi-nabinya Allah, oleh rasul-rasulnya Allah. Nabi terakhir baginda Nabi Muhammad SAW nggak ada, ya Nabi sudah amanahkan, al ulama'u warasatul anbiya, aku sudah nggak ada tapi aku punya pewaris. Nah, ambillah warisanku dari pewarisku, yaitu para ulama, supaya tahu ini halal, ini haram,
ini boleh, ini enggak boleh, ini batal, ini enggak batal, ini wajib, ini enggak wajib, ini rukun, ini syarat dan lain sebagainya. Setelah tahu fanat tabi'uhum, maka supaya mengikuti siapa kalian semahum kepada para nabi-nabi tadi atau alladzina min qablikum wa yatuba, dan memberi taubat siapa Allah alaikum atas kalian semua. Ayarji'u artinya mengembalikan siapa Allah bikum kepada kalian semua an maksiatihi, dari bermaksiat kepada Allah, allati kuntum yang ada siapa kalian semua ada itu alaiha atas melakukan maksiat tersebut. Perlakuan kita bermaksiat kepada Allah, ila taatihi, kepada pindah kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan memberi tobat kalau asalnya kita itu enggak baik terus menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu, dan adapun Allah Subhanahu wa taala itu alimun, dat yang maha mengetahui, bikum atas kalian semua, hakimun juga dat yang maha bijaksana, fima di dalam segala sesuatu hukum atau peraturan, dabaro yang mengatur siapa Allahu kepada hukum-hukum tersebut, lakum atas kalian semua. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azima. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa yuridu, dan menginginkan siapa Allah alladzina kepada orang-orang yattabi'una yang pada mengikuti siapa alladzina asyahawati artinya kalah, mengikuti asyahawati kepada sahabat-sahabatnya. Ayat Yahuda artinya orang-orang Yahudi, wa Nasor, dan orang Nasrani, wal majus awil majusa atau orang-orang majusi, awiz zanati atau orang-orang yang pada berzina. Antamilu, supaya pada berpaling siapa kalian semua, mailan dengan keberpalingan, aziman yang agung atau jauh lah maksudnya ya, supaya berpaling dari perbuatan yang tidak baik tadi dengan keberpalingan yang besar atau yang jauh. Ayat takdilu artinya menyimpang, anil haqqi dari perkara yang hak, birtika bima dengan melakukan perkara-perkara haroma kurima yang diharamkan apa ma'alaikum atas kalian semua. Fatakunu, maka akan menjadi siapa kalian semua kalau melakukan dosa-dosa tadi menjadi mislum sepadannya orang-orang yang mengikuti sahabat tadi. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum, yuridu menginginkan siapa Allah ayyukhaffifa jika meringankan siapa Allah ankum atas kalian semua. Ayazhalu artinya memudahkan siapa Allah alaikum atas kalian semua, ahkamus syar'i kepada hukum-hukum daripada syariat. Wa khuliqa, dan diciptakan siapa al-insanu para manusia, diciptakannya para manusia tadi dhaifan dengan lemah. Itu sehebat apapun nggak makan sehari pas poso itu lemes, ya kan itu. Biasanya tukang marah kalau sudah tua lemes, lemah. Nah itu betul Badur masih kuat ya kan. Yang dulu tatonya buaya setelah tua jadi cicak. Nah itu. Yang dulu tatonya harimau kalau sudah tua bengkerut jadi kucing. Nah, dan lain sebagainya. Nah, pokoknya manusia itu diciptakan dengan lemah itu. Tapi macam itu nggak sadar, kadang petiti tidak karu-karuan. Layas biru yang tidak kuat, tidak akan tahan siapa manusia, maksudnya di sini ya, tidak manusia itu tidak akan tahan anin nisa'i dari godaan perempuan. Nah, ya, nggak akan tahan siapapun itu, biar itu nabi. Masa nabi begitu Pak? Nabi itu pun nggak tahan. Tapi nabi itu karena maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kita lo apa? Baca Quran arang-arang kadang nggak bisa baca masih salah-salah, ya kan? Baca kalau udah disuruh apa yasinan sama orang yang nggak baca yasin, nah kan itu. Mana nak telap dengan godaan perempuan? Oh saya tidak telap kok, gitu loh. Entah kalau murid-muridnya telap kan itu.
Wasahwati dan juga masalah sahwat. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bishawab. Ya ayyuhalladzina amanu